Baik, selamat siang kepada Mas Repo, Miss Carol, para Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan sesama perjuangan. Perkenalkan, nama saya Dewina Nurjana. Hari ini saya akan mempresentasikan marketing campaign plan yang sudah saya buat dengan judul Employer Branding Plan for Idein atau PT Idein Kreatif Indonesia. Untuk yang akan saya bahas di sini, diantaranya adalah company dan produk, campaign, activity, dan juga create ads. Pada bagian company dan produk, saya akan menjelaskan mengenai Idein dan juga produknya apa saja. Idein adalah kreatif agensi yang berada di kota Jakarta, didirikan pada tahun 2016. Kreatif agensi sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan layanan dalam pengelolaan hal-hal kreatif. Idein membantu suatu brand dalam mengkomunikasikan brand identity dan marketing message mereka secara efisien. Idein memiliki tim yang terdiri dari individu-individu yang bersemangat dan kreatif. Produk dari Idein diantaranya adalah brand identity, social media management, marketing strategy, ads media placement, Idein workshop, dan juga Idein studio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai campaign yang sudah saya buat. Di sini akan dijelaskan mengenai ide dan juga objektifnya. Untuk idenya sendiri adalah employer branding untuk menarik F&B serta online shop agar menggunakan layanan Idein. Employer branding sendiri adalah sebuah konsep yang dapat diterapkan perusahaan untuk membuat para karyawan nyaman dan merasa perusahaan tersebut adalah tempat yang baik untuk bekerja. Mengapa menggunakan employer branding? Karena dengan membangun citra perusahaan yang positif, maka akan memberikan persepsi yang baik bagi pasar, bahwa perusahaan kita adalah tempat yang baik untuk bekerja sama. Employer branding juga dapat memperluas jangkauan klien dan stakeholder melalui ulasan positif serta kesan yang baik dari karyawan. Untuk objektif yang digunakan pada campaign ini ada 3, yang pertama awareness, yang kedua consideration, dan yang ketiga conversion. Awareness bertujuan agar audiens dapat mengenali dan mengingat brand produk atau jasa kita. Pada tahap ini, memungkinkan kita menjangkau sebanyak mungkin calon pelanggan, serta merupakan tahap yang penting karena audiens cenderung membeli produk atau jasa yang berasal dari brand yang mereka kenal. Selanjutnya, consideration atau pertimbangan. Bertujuan untuk membuat audiens yang melihat ads kita ingin mencari tahu tentang bisnis kita lebih lanjut. Pada tahap ini, audiens sedang membandingkan produk kita dengan kompetitor, sehingga kita perlu memperlihatkan USP produk kita, serta menggarisbawahi kelebihan dan fitur produk kita. Selanjutnya adalah conversion, bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Pada tahap ini, audiens yang melihat ads kita melakukan hal yang menguntungkan bagi kita, seperti mengunjungi landing page dan membeli produk kita. Selanjutnya ini activity yang saya buat terdiri dari activity list dan juga timeline. Untuk activity list-nya dimulai dengan pengembangan dan penentuan ide, kemudian membuat desain ads kreatif, finishing ads kreatif, running ads, dan membuat report performance. Ini adalah timeline bulan November 2022 yang sudah saya buat. Di tanggal 1 dan 2 akan dilakukan pengembangan dan penentuan ide, kemudian di tanggal 3 dan 4 membuat 3 desain ads kreatif, di tanggal 6 dan 7 finishing 3 ads kreatif, di tanggal 8 sampai dengan tanggal 22 akan dilakukan running ads untuk objektif awareness, tidak lupa di tanggal 15 akan dilakukan checking ads, dan di tanggal 23 akan dilakukan pembuatan report awareness. Selanjutnya, running ads akan dilanjutkan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 8 bulan Desember. Tidak lupa di tanggal 1 Desember ini dilakukan checking ads, dan pada tanggal 9 dilakukan report consideration. Mohon maaf, tadi untuk yang tanggal 22 sampai dengan tanggal 8 itu adalah running ads untuk objective consideration. Selanjutnya, running ads akan dilanjutkan untuk objective conversion dari tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember. Tidak lupa di tanggal 21 akan dilakukan checking ads, dan di tanggal 27 akan dilakukan pembuatan report conversion. Selanjutnya ini adalah create ads, akan menjelaskan ads kreatif, budget, dan juga metrik SKPI yang akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan campaign ini. Untuk ads kreatif, saya merancang tiga ads kreatif dengan objektif awareness, consideration, dan juga conversion. Untuk yang awareness, ini diawali dengan kalimat, ayo kenal lebih dekat dengan tim Idein, kemudian memperkenalkan produk Idein dengan masing-masing tim kreatif yang bertugas, diakhiri dengan kalimat tim terbaik untuk hasil terbaik. Untuk landing page-nya, ini menuju ke Instagram Idein Kreatif. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk yang consideration, diawali dengan pertanyaan seberapa hebat fotografer idein, kemudian ada contoh foto produk suatu brand F&B before, dipoto tanpa properti, dan after, dipoto dengan properti, kemudian diakhiri dengan kalimat, keren kan, lihat project kita yang lain yuk, untuk landing page-nya ini di Instagram Idein Studio, Good Studio. Kemudian untuk yang conversion, ini diawali dengan pertanyaan, online shop kamu mau di branding tim kreatif Idein, kemudian memperlihatkan beberapa project brand identity, diakhiri dengan kalimat, mau brand kamu jadi keren kayak mereka, hubungi Idein ya, untuk landing page-nya ini di website pada page kontak. Selanjutnya untuk target marketnya, umurnya di 20 sampai dengan 40 tahun, gendernya laki-laki dan perempuan, edukasinya SMA, S1, S2, kotanya seluruh Indonesia, zonanya urban, status lajang menikah, minat semua ranah bisnis yang membutuhkan creative communication strategi, termasuk F&B dan online shop, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pekerjaannya owner business, entrepreneur, CMA level employee, ads channelnya di TikTok Business Manager, dan juga Facebook, Instagram Ads. Ini untuk budget yang sudah saya tentukan. Untuk FB IG dan juga TikTok, masing-masing objektif, awareness, consideration, dan conversion, budget per harinya di Rp100.000 per hari. Untuk jumlah harinya, awareness 15 hari, consideration 15 hari, dan conversion 20 hari, sehingga kalau ditotalkan ini budgetnya di 5 juta, begitu juga dengan TikTok. Sehingga keseluruhan total budget yang dibutuhkan pada campaign ini adalah di Rp10 juta. Selanjutnya ini adalah metrik SKPI yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan campaign ini. Untuk objektif awareness, diharapkan impression-nya di 30 sampai dengan 40.000 per hari, reach-nya di 25.000 sampai dengan 35.000 per hari, klik-nya di 50 sampai 100, CTR-nya di 0,2 sampai 0,25%, CPC-nya di 1.000 sampai dengan 1.500, dan amount spend-nya di Rp 100.000. Untuk total 15 harinya, tinggal dikalikan saja 15. Selanjutnya, untuk metrik SKPI Objective Consideration, ini hampir sama dengan awareness, hanya saja ditambah dengan likes dan juga followers. Untuk likes-nya diharapkan mendapatkan 75 sampai dengan 100 per hari, dan followers-nya diharapkan bertambah dari 20 sampai dengan 50 per hari. Untuk total 15 harinya, ini tinggal dikalikan 15 saja. Selanjutnya, ini untuk Objective Conversion, untuk matriksnya hampir sama juga dengan awareness, hanya saja ditambahkan conversion rate. Diharapkan conversion rate-nya ini lebih besar dari 1,75%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat siang.